Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kita Berkesahan Ekonomi dan Bisnis. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Mungkin kawan-kawan sobat Berkesahan belum kenal nih sama beliau-beliau nih. Tetapi kalau kalian-kalian mungkin ya, yang mungkin ini masih mungkin ya pernah sakit, mohon maaf, pernah sakit misalnya, ke rumah sakit misalnya gitu ya, mohon maaf ya. Mungkin kalian akan paham, oh ternyata beliau-beliau inilah adalah orangnya. Gitu. Pasti penasaran ya, apa sih gitu ya, siapa sih beliau-beliau ini gitu ya. Oke Pak, selamat datang bapak-bapak bertiga yang ganteng-ganteng ini, yang luar biasa. Oke Pak, Pak kita kenalan Pak ya, biar sobat-sobat Berkesahan di rumah tahu nih Pak, siapa sih gitu ya yang bikin penasaran kita-kita. Gitu. Mulai dari yang paling kiri dulu. Oke. Pak, siapa Pak? Sebutkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Samsir. Domisili Samarinda. Samarinda Pak ya. Pak, bisa cerita-cerita sedikit nggak Pak? Sebelum Bapak terjun ke bidang usaha ini, gitu. Gimana Pak? Oke, untuk di bidang usaha yang kami geluti saat ini adalah sesuatu yang baru ya. Dan kami juga dapatkan atau punya ide usaha ini berkat dengan adanya problem ya. Jadi segala usaha itu selalu kita itu hadir kalau mau lihat usaha itu harus hadir, lihat dulu problemnya di mana. Malah harus ada problem dulu Pak ya, baru bisa. Oke. Kata orang mungkin kata ada istilah gini Pak. Kejepit, karena dia kejepit maka dia bisa keluar dari jepitan itu. Pak di power pakai pepet ya. The power of kepepet. Itu betul. The power of kepepet. Itu betul. Terus Pak, gimana Pak? Ini sesuatu usaha yang baru dan masih kurang berjalan, kurang lebih 8 bulanan ya jalan saat ini. Oh, sudah 8 bulanan Pak ya? Ya, dan memang kita beberapa tahun sebelumnya, mungkin latar belakang kami juga dari bertiga ini adalah memang beda-beda ya. Tapi kalau saya latar belakangnya dari perusahaan swasta juga dan bergerak di bidang marine gitu, marine atau pelayaran. Oh, bagian pelayaran Pak ya? Pasti kalau orang Samarinda pelayaran itu sangat identik. Iya betul. Pasti orangnya dari Sulawesi. Iya. Saya Memang dari Sulawesi. Oh berarti memang seorang pelaut ini. Jadi terlepas dari karyawan itu yang dulu tahun 2014 pas lagi cooling down situasi di Samarinda, saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Dan awalnya memang sih saya melihat itu di ranah kayak di kalau untuk melihat secara cash flow itu kuliner itu sangat bagus ya. Cuma saya lebih tertantang itu membangun satu jenis usaha yang sistemnya itu B2B. Bisnis to bisnis Pak ya? Iya, bisnis to bisnis karena orientasinya pasti agak besar kan gitu. Jadi di situ akhirnya kita mulai lagi kira-kira B2B-nya siapa nih gitu. Ya, kalau untuk di kuliner hanya kita kemarin itu fokus masalah tentang pengadaan beras dari Sulawesi dan kami itu membangun hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Perkebunan sawit Pak ya? Ya, jadi kita ambil dari di Sulawesi, kita kirim ke Kalimantan dan itu juga menurut saya meskipun saya orang Sulawesi, tapi bisnis ini adalah sesuatu yang baru karena untuk lihat dari sisi komersnya dulu kan. Betul. Jadi harus mempersiapkan di Sulawesi itu pabriknya, di mana ambil karungnya, terus membedakan speknya itu kan butuh waktu ya. Dan kita juga berapa kali ada melakukan ada kegagalan dalam hal ini kayak seperti di reject barangnya dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah putus asa untuk itu gitu. Jadi itu awalnya gitu. Awalnya prosesnya dari situ Pak ya? Dari situ. Karena saya lihat kalau di Kalimantan itu potensi dari segi kayak kebutuhan pangan ya itu sangat potensial gitu karena kan Kalimantan kan didukung oleh dari Sulawesi dan Jawa terkait tentang pangan ya. Nah itu saya lihatnya
sisi itu dulu nih. Betul. Jadi awalnya terjunnya di situ. Terus hari ini kita di bidang yang sama tapi lebih lagi ya, lebih detail lagi. Betul. Yaitu tetap juga berhubungan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. Kita supply bahan keringnya, bahan kering kalau di kebutuhan sawit ya, kayak seperti sampai sabun, minyak, Semuanya semua pokoknya semuanya kebutuhan. deh. Tapi kalau datang udah itu pusing juga, sangat detail gitu. Sangat detail, betul. Terus kita juga ada di bulan Juni tahun kemarin kita itu dapat kerja untuk support di bahan makanan rumah sakit untuk bahan makanannya. Oh, ini cerita asal muasalnya Pak ya. Iya. Jadi kalau pada hari ini produk-produk atau makanan-makanan jadi yang disajikan itu sayuran dan lain-lainnya itu dari kami. Iya sih. Ini sobat PKSN di rumah pasti penasaran. Apa sih sebenarnya yang dibisniskan ini kok menarik banget kayaknya gitu ya. Nah, oke, terima kasih Pak Samsir. Kita geser ke bagian ke tengah oleh Pak. Siapa Pak? Kenalkan dirinya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah dikasih waktu untuk diskusi ya Iya. di perkesahan ekonomi dan bisnis. Iya. Ini saya juga baru tahu sih podcast ini. Iya. Dan bisa semakin berkembang ya podcastnya insya Allah. Amin. Ya, perkenalkan saya Hisham. Kebetulan memang kami bertiga bekerja sama ya, mungkin kalau dalam istilah Islam itu syirkah ya, bekerja sama untuk mencari keuntungan gitu dengan cara yang lebih syar'i. Syar'i gitu. Ya. Sebelumnya kalau saya sendiri, kalau Pak Samsir ini adalah pelaut Iya. yang ngurus shipping. Biasanya di laut Pak ya, Iya. di air nih. Iya. Kalau saya adalah pengisi kargonya. Oh, pengisi kargonya. Saya itu dulu trading batu bara. Oh, Masya Allah. Jadi Iya. saya supply batu bara. Sampai batu bara. PLTU. Oh. Nah, cuman kami itu dipertemukan justru bukan di bisnis itu. Oh, malah tidak di bisnis. Enggak. Jadi di pertemuan itu justru dalam satu komunitas itu yang orang-orang itu semuanya punya hutang semuanya. Ada komunitas begitu Pak ya. Ada. Saya baru tahu loh Pak, komunitas sama hutang. Jadi namanya itu komunitas masyarakat tanpa riba. Oh, yang itu. Ya, pernah dengar. Nah, dari situ kami semua udah kebentok gara-gara utang. Iya. Akhirnya kita mulai belajar bersama bahwa ternyata dalam berbisnis itu tidak perlu pakai utang gitu. Justru Betul. utang itu malah akan menambah pusing kepala betul, kita gitu. Betul. Bukan bisnis Setuju. makin besar, justru malah masalah yang makin besar. Betul. Wah, ini sebenarnya win-win solution Pak ya, Ya. yang bisa kita tawarkan ini. Yes. Ini bagus nih buat sobat-sobat pekesahan di rumah nih, biar paham. Oh, ternyata ada juga yang bisnis nggak harus pakai utang, katanya begitu. Ini kata lebih menarik loh ini. Kita akan kupas nih satu-satu nih. Terus Pak, silakan terus. Ya, jadi sampai di titik saya pribadi Ya. yang betul-betul udah angkat tangan gitu ya, udah nggak bisa menyelesaikan hutang gitu ya. Akhirnya kita ikut satu komunitas itu tadi. Nah, di situ kita belajar bersama, gitu, sampai belajar ke Jawa gitu ya, ke Bogor, belajar sama-sama. Akhirnya sepakat, ayo kita gabung yuk, kita bisa bisnis bareng gitu. Sama-sama bisnis bareng gitu Pak ya, memulai untuk bersama, maju bersama begitu Pak ya. Meskipun pernah gugur sebelumnya, Yes. tapi gugurnya nggak sama-sama kan? Ya. Bangkitnya sama-sama. Bangkitnya sama-sama. Oke. Nah, jadi dari situ bisnis yang lama saya tinggalkan sambil menyelesaikan juga hutang-hutang, sambil menjual aset segala macam. Sekarang kita coba bisnis yang baru. Yaitu tadi kalau bisnis kuliner ini, suplai bahan makanan ini baru dimulai hampir setahun. Hampir setahunan kurang lebih Pak ya. Di tahun kemarin itu di bulan Juni, sekitar Juni-Juli itu. Iya. Oh, Di situ. arahnya sudah mendekat mau setahun ini Pak. Hampir setahun. Hampir setahun sudah mendekat. Jadi memang ya setiap bisnis kan tantangannya beda-beda ya. Betul. Nah, jadi kalau saya pikir sih di bisnis kuliner untuk ini nggak seberat kayak waktu saya di tambang batu bara. Di tambang batu bara. Tambang batu bara itu hujan dikitnya udah panik. Hujan aja Pak. Hujan. Loh kenapa Pak? Apa hubungan? Apa masalah dengan hujan ini? Kalau hujan itu pasti tambang nggak jalan itu.
Kenapa, Kalau Pak? hujan itu kan berkah kan. Loh, kan cuma ngambil dari tanah, taruh ke ponton gitu lah ya. Iya. Habis itu jalan, selesai. Sebenarnya proses batu bara dari dalam tanah sampai ke pelabuhan itu panjang. Oh. Harus digali dulu. Mm-mm. Yang digali kan pertama tanahnya dulu. Oh, betul. Terus ditaruh di tempatnya, lalu batu baranya dimuat. Nah, nanti Mm. dari tambang ditaruh dulu ke stockpile atau stockroom dulu. Baru nanti di hauling ke pelabuhan. Nah, begitu hauling pelabuhan ini hujan, berarti kan nggak bisa jalan nih kendaraan, ini licin kan. Oh, Malah bahaya. licin. Ya, Dan ya, juga ya. potensi batunya akan kotor kalau kerja pas hujan itu. Oh, mempengaruhi juga, Pak. Iya, kalau begitu batu bara yang kotor pasti banyak kemungkinan akan apa ya? Kualitas batu bara akan menurun. Oh, kualitas batu baranya kan. Ya, kalau penuh lumpur segala macam. Bahkan bisa sampai di reject gitu. Pernah di-reject Pak kayak gitu, Pak? Kalau di reject sih enggak ya, cuman penurunan harga. Penurunan harga. Ya, penurunan harga. Karena kan dia tahu kualitasnya mungkin sudah menurun Pak yang Iya. nggak seperti di awal tadi Jadi Pak ya. harganya udah nggak sesuai yang ini ya, mau nggak mau. Daripada Namanya bisnis Pak yang memang begitu pasti ada risiko Pak ya. betul. Oke, saya udah nggak kuat sih kalau ngejalanin lagi tuh. Iya. Artinya Bapak tidak, kalau tadi Pak Samsir di air Pak ya, nggak cocok ternyata di air. Pak Isam tadinya di batu, nggak cocok di batu nih. Ternyata cocoknya di makanan. Oke, kita beralih ke sebelahnya. Kenalkan diri Pak, silakan Pak buat sahabat-sahabat PKSahan di rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dedi ya. Mungkin sudah dijelaskan bapak-bapak ganteng berdua ini. Iya. Mereka pengusaha yang berhutang, saya yang tukang ngasih utang. Oh. Oke. Saya yang tukang ngasih utang karena saya salah satu karyawan perbankan. Oh, Saya- memang di perbankan. Iya. Tadi saya pikir Bapak yang kasih model loh, Pak. Saya benar-benar begini. Oke, terus, Pak, Ya, terus, Pak. saya bekerja di bank kurang lebih di atas 10 tahun, Pak. Oh, udah levelnya udah senior ini. Enggak juga lah. Eh, Di satu waktu kan ada Eh. kita harus mengambil keputusan, saya keluar waktu itu dari Oh, perbankan kan. keluar dari perbankan. Ya akhirnya Hijrah. Allah mempertemukan Hijrahnya. jalan yang Allah tunjukkan lah. Gitu. Ya. Berarti Bapak tadinya kan di tumpukan uang Pak ya sekarang. Harus menjadi orang itu. Itu bukan uang orang tapi keluar ke makanan gitu Pak ya. Ya, salah satu bisnis yang kami dari beberapa bisnis ya, salah satu yang kami jalanin saat ini ya di bidang Di makanan. bidang makanan gitu ya, kuliner gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah, ini pasti sobat-sobat bingung nih. Ini apa sih tadi dibahas makanan, ujung-ujungnya cerita-cerita dari cerita air laut makanan, cerita batu bara makanan, cerita uang orang makanan. Sebenarnya apa sih yang dibahas kan begitu ya? Nah, teman-teman, langsung saja kita sampaikan, kita tanyakan langsung nih, Pak, kalau boleh tahu bisnis apa sih Pak, bapak-bapak yang geluti sekarang ini Pak? Oke. Jadi Ya. saya menjawab ini. Ya. Silakan Pak. Oke. Ini. Jadi untuk bisnis pada hari ini yang saat ini kami lakukan itu memang fokus di sektor makanan ya, atau Makanan, di Pak, ya? pangan ya. Iya. Pangan dalam hal ini kami itu seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya kita itu hadir untuk bisa menjadi partner bagi instansi, bagi swasta, bagi rumah-rumah makan ataupun catering dan lain sebagainya ya. Betul. Dan ya karena kami melihat itu potensi untuk peluang di bidang makanan ini atau pangan itu istilahnya itu never ending ya, selama ada Betul. manusia tetap Pasti ada kebutuhannya tetap ada makanan. menjadi kebutuhan Betul. penting itu atau kebutuhan pokok gitu. Jadi kami melihat di sisi itu, dan meskipun tantangannya selalu kita kan dihadapkan dengan kompetitor ya. Betul. Tapi menurut dulu kami beranggapan bahwasanya kompetitor itu adalah sesuatu yang menakutkan, yang tidak bisa dipecahkan, tidak Betul. bisa dikalahkan dan lain sebagainya. Meskipun pada hari ini ada yang lebih besar ya, Lebih besar, betul. modal dan lain sebagainya, Betul. pasti lebih besar. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga akan menjadi sesuatu yang kami juga hadir sebagai untuk membuat usaha ini menjadi berkembang dan bertumbuh dan menciptakan value. Nah, itu Betul, value betul. ini yang perlu kita kembangin, sehingga pada hari ini memang kita
fokusnya untuk pengembangan itu di sektor untuk pangan ya. Pangan gitu Pak ya. Dan juga kami juga ada beberapa di awal tahun ini kami sebelumnya di akhir tahun kami sudah mempersiapkan, kita lihat konsumen pada hari ini seperti apa, kita mau masuk di mana nih gitu. Betul, di segmen apa gitu Pak Kalau ya. sekarang kan kita hadir di instansi. Saya juga akan mau hadir di swasta pun sudah kayak seperti perusahaan-perusahaan kan sudah. Kita ini hadir lagi kayak di perhotelan atau di rumah makan. Tapi bagaimana menjangkau atau di bagian shipping lah. Shipping itu kan ya itu menjadi pengalaman saya waktu di situ itu. Bagaimana bisa menjangkau itu, kita buatlah planning itu, membuat aplikasi untuk memudahkan nanti untuk konsumen itu untuk order ke kami, untuk kayak rumah-rumah makan itu untuk order ke kami dan lain sebagainya, dan distribusinya kita juga akan buat plannya seperti itu. Jadi ya kami melihatnya dari itu, dan memang kami ingin di sektor itu. Karena sektor itu Pak ya. Sektor itu sangat baik, sangat ya. Untuk pertumbuhan dan pengembangannya sangat bagus, dan kita bisa utak-atik lah ya. Dalam hal ini seperti apa, yaitu kita menghadirkan value-nya ya kita harus siapkan aplikasi dan lain sebagainya. Dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Januari memang kita lagi rilis untuk aplikasi itu sudah harus berjalan gitu. Tetap harus jalan Pak ya. Nah ini pasti sobat-sobat bingung nih, ini usaha apa ya? Nah jadi beliau ini, bapak-bapak ini adalah salah satunya ya, lini bisnisnya adalah menyuplai makanan catering khususnya di seluruh rumah sakit yang ada di Samarinda. Maka kaget kan kalian kan? Makanya tadi saya sebutkan jauhkan jangan sampai kejadian. Jadi kalau bisa jangan ya. Kalau yang pernah ke rumah sakit mungkin kita nggak tahu nih, ternyata bapak-bapak inilah yang menyiapkan makanannya seperti itu. Jadi mulai dari awal Pak ya sampai selesai Pak ya. Jadi makanan itu diproses gitu Pak ya. Termasuk masakannya, kalau kami kalau untuk di instansi sendiri kayak seperti rumah sakit itu kita lebih condong untuk mempersiapkan bahan bakunya Pak ya. Bahan mentah seperti ikan, daging, sayuran dan lain-lain itu. Itu termasuk bahan kering dan lain sebagainya. Itu sih kita lebih kalau di instansi ya. Cuma ketika kita diminta untuk kayak semacam untuk catering ya, dalam hal ini sampai mulai dari bahan mentah sampai menjadi proses jadi makanan, itu pun kita siap gitu. Kita siap gitu. Jadi betul-betul prosesnya dari awal sampai selesai itu Pak ya. Tapi Pak yang ada uniknya juga nih Pak, karena juga saya juga otomatis pernah juga di rumah sakit. Kadang-kadang makanan rumah sakit itu kayak hambar apa segala itu memang sengaja atau gimana nih Pak? Ini kita harus tahu nih. Gimana nih Mas? Jago deh Pak Isan ya. Silakan Pak Isan, silakan. Kalau itu memang juga saya rasakan sih. Ya, karena ada pengalaman beliau. Saya memang beberapa kali itu di opnam gitu ya, rumah sakit. Yang saya rasa memang makannya hambar. Nah, cuma saya nggak tahu itu apakah karena makanannya yang hambar atau kitanya. Karena sepengetahuan kami, makanan kami suplai itu makan yang segar semua. Semuanya segar. Ya. Dan mereka proses itu dengan cara yang higienis. Kami lihat semua prosesnya itu dari awal, mereka mulai masak, prosesnya semua mereka masak, penyimpanannya, lalu mereka masak, lalu mereka menyajikan, itu luar biasa loh Mas sama di ini. Nah jadi menurut saya mungkin kenapa makan itu hambar, mungkin memang lidah kita karena sakit ya kan. Karena sakit. Jadi nggak dapet rasanya. Gitu. Saya lihat kadang-kadang kan makanan tuh Pak yang sakit yang sakit nggak makan, yang makan tamunya. Saya lihat lahap. Ya, bahkan makanan yang dibawa oleh saudara atau keluarga itu ke rumah sakit juga karena kita nggak makan kok. Betul sih Pak. Iya kan. Jadi memang kayaknya bukan makan rumah sakitnya nggak enak. Memang lidah kita yang bermasalah kayaknya. Gitu. Jadi nggak mungkin lah rumah sakit itu menyiapkan makanan yang tidak nyaman untuk dimakan. Betul sih. Karena biasanya juga dalam menyajikan itu mereka tuh standarisasinya sudah pasti punya standar lah, sangat tinggi sekali. Sudah berapa kali melihat prosesnya itu luar biasa. Iya, memang harus begitu seperti itu Pak. Karena kan memang untuk menjaga kesehatan juga. Dan kami minta waktu itu kalau bisa kami minta
Kita satu coba. mangkok testernya gitu. Karena gini juga Pak, jadi itu kan dari proses awal ya. Iya, Kita kan betul. awal kita yang bahan baku. Betul. Nah begitu bahan baku yang kita suplai ini kebutuhan mungkin kurang bagus, gitu, Betul. kurang, itu pasti di reject. Reject ya. Tapi Mereka pernah nggak ganti. pernah reject Pak? Sering. Ada beberapa kali. Beberapa kali. Oh pernah reject juga? Iya. Jadi misalnya kayak tadi tuh ada telur gitu ya, Hmm. yang sudah kita kirim kemarin, kan ternyata begitu dibuka direbus dalamnya busuk gitu. Kok bisa? Oh. Nah jadi itu mereka nggak mau terima. Ada yang busuk, Ya, ada jadi yang kita ganti. dingin lah. Ada yang dingin kata orang itu kali ya. Kita retur, Direktur lagi kita lagi. Oh. sesuai dengan tingkat kerusakannya. Iya sih. Nggak mungkin itu disajikan ke pasien kan. Iya Pak. Ya. Dan malah tambah sakit. Tadinya sakit sebelah sini jadi sebelah sini. Ulang ya. Jadi dari proses kita pengorderan, terus apa namanya pengiriman, Pengirim. sampai pembongkaran di rumah sakit itu semuanya harus higienis. Pokoknya semuanya harus higienis. Karena memang dia punya rumah sakit ini punya standar masing-masing gitu Pak ya. Iya, betul. Tapi rata-rata standarnya sama Pak. Ya rata-rata Hampir sama. higienis. Pasti Sama-sama. yang pertama higienis. Oke Pak, lanjut lagi nih Pak. Karena memang ini kan sudah cukup lama Pak ya berjalan Pak ya. Kira-kira Pak ada nggak Pak keluh kesahnya Pak dalam dunia bisnis seperti ini Pak, khususnya catering seperti ini? Oke. Oke Pak, Cerita waktu silakan Pak Dedi. Gimana nih Pak Dedi? Ini kayaknya bagian Pak Dedi nih. Gimana nih Pak Dedi? Kalau keluh kesah sih pada dasarnya semua bisnis tuh pasti ya ada turun naiknya ya. Apalagi pada saat kita running di awal-awal untuk proyek di rumah sakit ini, memang ya luar biasa lah perjuangannya ya. Karena apa? Kita waktu itu belum punya tenaga kerja ya. Waktu itu kita belum punya tenaga kerja. Sementara proyek sudah running, yang jadi perjuangan yang luar biasa itu ketika kita ngantar bahan ke rumah sakit. Nah itu kan prosesnya luar biasa tuh. Di rumah sakit itu apapun yang terjadi, istilah kasar itu mau hujan badai, angin silet, Angin silet. angin silet harus sampai. Di rumah sakit untuk di AWS ya, di AWS itu barang maksimal datang itu 6:30 Pak. 6:30 pagi. Iya. Sementara di MUIS itu di MUIS maksimal jam 7. Oh, jadi perbedaan Iya, begitu ya? Perbedaan. Jadi ya waktu itu kebetulan beliau pulang ke Jogja ya. Jadi waktu itu saya sama Pak Samsir berdua handle. Jadi ya kami pakai kendaraan pribadi, saya pakai sedan, beliau pakai CRV nganter barang itu. Jadi bawa makanan ini Pak? Iya, Astaga, bawa makan. Astaga. Berarti penuh banget itu di dalam. Pak, bisa 2 kali PP gitu. Oh, duh. Iya. Dan kami ngangkat sendiri Pak, waktu itu belum ada tenaga kerja. Belum ada tenaga kerja. Itu kami waktu itu rutin fitness ya. Oh, Jadi masker banget. pantas aja. Pantas aja. Oh, Itu gitu. perjuangannya itu luar biasa di situ. Oh. Akhirnya di tengah pada saat perjalanannya sudah 1-2 bulan waktu itu kami hire tenaga kerja ya, yang dari Jawa sama Samarinda di sini. Nah, akhirnya berangsur-angsur sistem kami itu sudah berjalan dengan ya menurut kami cukup baik sih saat ini. Dan kami sekarang tinggal monitoring aja Pak. Tinggal monitoring ya. aja. Monitoring laporan di grup itu barang yang diorder hari ini untuk diantar besok itu udah autopilot lah. Seperti itu udah jalan sih. Wah, ini sudah apa disebutannya? Sudah arahnya pengusaha berarti ini sudah nih. Ya, amin. Pak, apakah di bapak-bapak ini ada rencana untuk mengekspansi dari misalnya pengen coba ke sini ke situ misalnya, apakah ada arah-arah ke sana? Atau mungkin ini nih kan lagi ada program makan siang gratis nih Pak. Iya. Nah gimana Pak, kalau tanggapan Bapak tentang makan siang gratis, apakah Bapak menyanggupi atau seperti apa? Atau mungkin ada mekanisme tertentu, seperti ini kami sanggup, yang seperti ini tidak. Gimana tanggapan Bapak? Kalau untuk program pemerintah ini di satu sini ini memang program pemerintah yang paling utama ya dari, Betul. dari presiden pada hari ini bahwasanya program makan gratis itu memang dijalankan di tiap provinsi ya. Betul. Ya memang apa ya, kalau kita bergerak di bidang usaha, kalau kita itu melihat itu ada peluang. Apa yang kita bisa masuk di situ? Betul. Karena memang dalam hal ini kita itu untuk kebutuhan pangan ya. Betul. Dalam hal ini, kalaupun kami itu tidak bisa langsung ke misalnya untuk terlibat dari bagian processing ya, paling tidak itu kami bisa mensupport yang memprocessing. Yang memprosing. Oh, oke. Luar biasa. Siap menyambut kolaborasi dalam hal Iya. ini gitu. Yang mana yang bisa kita dimasukin gitu Pak ya? Betul. Oke, karena tapi memang Pak lumayan Pak ini Pak. Menurut saya kan kalau kita bicara tentang
saya nggak tahu apakah wilayah Samarinda kah atau nanti Kaltim kah khususnya, karena memang makan saya garap kesini kan Pak satu Indonesia Pak. Iya. Dan saya dengar tuh ada beberapa sekolah yang sudah berjalan di Samarinda katanya begitu. Tapi kita nggak tahu. Nah, saya dengar nih Pak ya nih, saya dengar ya apa benar atau enggak, katanya satu porsi itu 10.000 nih katanya gitu. Kira-kira sanggup nggak Pak? Sebagai Bapak penyedia catering nih. Langsung dibuka di sini ya? Langsung dibuka. Biar sobat-sobat PKSN di rumah tahu nih. Nah, ini langsung ke orang-orangnya nih. Gimana? Tanggapan Jadi, Bapak? kami juga ada beberapa teman-teman dalam hal ini yang di masyarakat Tanpa Riba itu kan memang kebanyakan pengusaha yang ada di situ dan macam-macam lah background usahanya mereka. Ada salah satu teman kami itu adalah memang bergerak di bidang catering juga gitu, tapi dia cateringnya besar kayak support ke Pertamina. Besar banget. Dan beberapa provinsi. Memang sih waktu saya lihat katalognya itu dari segi jadi ada penakarannya, berapa kalorinya dan lain sebagainya. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya dikembalikan ke kami bahwasanya apakah harga itu cukup? Ya, menurut saya itu sangat bisa cukup, tapi bukan sangat cukup Pak. Bisa cukup. Dan tapi dalam hal ini kita itu kan perlu ada dua hal. Bahwasanya program pemerintah ini adalah sesuatu yang ada nilai sosialnya. Ada nilai sosialnya, dampak sosial itu. Kita juga mengharapkan dalam hal ini para pengusaha yang ada di Samarinda harus melihat juga dari sisi itu. Gitu. Betul. Artinya memberikan yang terbaik dari kualitas yang terbaik, dan harga bisa menyesuaikan dengan seperti itu. Ya artinya di sini yang saya bilang tadi bahwasanya mungkin kami tidak ada sampai untuk bisa terlibat di processingnya, tapi kalau untuk mensupport untuk bagian processing seperti pangan dan kebutuhan mentahnya, kami siap untuk kita siap gitu. Oke, luar biasa. Tapi dengan harga yang kita kasih tahu nih Pak ya, nih saya dengar kan 10.000 nih Pak satu porsi Pak. Dan kalau tidak salah nih harus ada susunya, harus ada buahnya juga kalau nggak salah, terus ada sayurnya dan juga proteinnya, hewani seperti itu. Nah, kira-kira cukup nggak Pak? 10.000 loh. Gini, kita perlu mengetahui bahwasanya takaran-takarannya tadi saya sampaikan bahwasanya itu kan ada takarannya tuh. Mulai dari daging itu berapa gram, nasinya itu berapa gram, sayurnya itu berapa gram. Kalau komposisinya itu menyesuaikan dengan kita kan belum tahu nih betul. speknya seperti apa nanti. Betul. Kalau kita udah tahu speknya, kita sudah bisa menghitung. Sudah ada gambaran gitu Pak ya. Gitu sih. Paling kita dasarnya dari situ dulu gitu. Apakah bisa? Tapi masuk akal nggak sih Pak? Dengan 10.000 ada susunya, ada buahnya, ada protein hewaninya, ada sayurnya, nasinya lagi. Nah, itu gimana tuh Pak? Pak Isam yang boleh pernah langsung Oke. Silakan Pak Isam. Gimana nih Pak Isam, tanggapan Pak Isam nih sebagai yang memang kita lihat pro banget nih di bidang kuliner nih. Gimana nih? Saya pribadi kalau melihat gitu gitu. Saya pernah jualan sih. Saya pernah jualan ayam goreng gitu ya. Satu nasi. Ayam yang dipotong satu ekor itu 14. Kecil. 14 itu kami jual 10.000 itu masih masuk. Masih bisa masuk. Masih masuk. Tapi kan sudah ada profit di situ. Tapi kan ini Pak ada susunya, ada buahnya, ada sayurnya, itu gimana tuh Pak? Kalau di situ kami jual 10.000 kan di situ ada gaji karyawan, ada sewa bangunan, pokoknya ada HPP-nya tuh sudah mencakup semuanya lah. Mungkin juga ukuran ayamnya juga nanti mungkin kita bisa hitung ya. Jadi kalau menurut saya itu masih mungkin. Masih bisa Pak. Cuman yang kita harapkan tuh adalah sistem pembayarannya transparan dan tidak ada pemotongan yang kalau menurut saya sih kayaknya masih bisa tapi betul-betul tolonglah jangan ada karena kan nanti juga bisa kita hitung tuh ukuran nasinya seberapa, betul lalu potongan ayamnya kita jadikan berapa, atau kan seperti kemarin ada yang share sayurannya kecil banget, memang kecil Pak, kecil sekali, sesuai budget ya, 10.000 Pak. Dan mungkin juga itu merata nggak sih harga 10.000?
Nah, saya kurang paham tuh. Saya dengar kalau nggak salah mudah-mudahan kalau nggak salah saya dengar itu di Kaltim itu kalau tidak salah tuh 17.000 Pak. Nah, bisa bernapas masih 7.000 Pak. 7.000 masih bisa napas. Dan itu kan juga nanti akan kita lihat ya apakah itu pengantaran kita ambil sendiri atau Betul. diambil atau bagaimana. Atau melibatkan pihak lain yang untuk proses Pengantarannya. Jadi sebenarnya kan ini melibatkan banyak pihak kan. Banyak pihak sih Pak. Dari petani mungkin terbantu karena kita pasti ngambilnya yang harga termurah yaitu dari petani kan. Betul. Jadi petani itu langsung ke si siapa yang punya hak untuk memberikan makanan gratis ini kan. Gratis ini betul Jadi sih. nggak lewat tahapan yang panjang gitu yang mana itu kan akan memangkas biaya banyak tuh. Iya sih Pak, benar. Nah kebetulan kita kan juga ada komunitas dari petani-petani yang kita di ini Bapak di komunitas Bapak tuh juga ada petani Pak ya? ada. Jadi kayak pengusaha beras itu kan kita juga langsung ngambil dari Sulawesi kan dari betul. petani langsung gitu. Dia punya pabrik sendiri, dia poles sendiri, dia tanam sendiri. Bahkan mungkin nanti ada kemungkinan kita ngirim gabah dari sana. Gabahnya Pak? Iya, jadi nanti kita poles di sini. Untuk menekan ongkos tadi. Iya. Kan harus kayak gitu Pak. Kalau enggak kita kalah sama Jawa. Iya sih Pak. Jadi kualitas beras juga kan ditentukan dari berapa kali pemrosesan kan. Betul. Jadi begitu gabahnya itu udah terlihat bersih, sangat bersih sebenarnya ya. Si beras yang sangat bersih itu bisa jadi kadar vitamin atau nutrisinya sudah jauh berkurang karena sudah berapa kali proses. Betul. Ini kan pemolesan. Jadi sebenarnya yang sehat itu justru yang masih coklat itu Pak ya. Nutrisinya masih banyak. Cuman memang perlu edukasi ya. Karena masyarakat kita kan taunya makanan yang bersih putih lebih sehat gitu. Lebih sehat. Padahal nggak harus mix putih gitu Pak ya. Warna ini juga masih ini. Karena kan kita bicara tentang kandungan Pak ya. Karena memang program makan siang gratis ini lebih ke kandungan gizinya Pak ya. Iya. Kalau tidak salah saya dengar itu, saya mendengarnya itu tujuannya ini salah satunya adalah untuk menanggulangi stunting. Yang di Indonesia memang angka stuntingnya tinggi sekali Pak. Gitu dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah itu salah satunya itu. Dan juga mungkin nutrisi untuk ke otak itu juga penting sih Pak. Karena memang kita tahu kan selama ini Pak ya tentang kayak protein hewani kan kita taunya mungkin orang Indonesia semuanya makan, ternyata enggak Pak, banyak orang-orang yang enggak makan protein hewani gitu seperti ayam, dagingan tuh ternyata banyak Pak gitu. Makanya dengan ada program ini juga kita berharap juga khususnya nih akademisi juga ya kita juga ya mendukung lah Pak, artinya juga ya cukup baik lah. Tapi memang kalau mendukung pasti mendukung, tetapi kan pernah juga tuh ada kasus Pak, mungkin Bapak ada dengar nggak yang kayak mohon maaf basi katanya terus keracunan gitu. Nah ini tanggapan Bapak gimana nih? Atau Pak Dedi mungkin? Gimana Pak Dedi tanggapannya Pak Dedi tentang keracunan makanan gitu? Ya, kalau terkait keracunan makanan sih karena kita juga tidak ikut langsung pada saat proses di dalam Pak ya. Betul, kita juga nggak tahu apakah cara pembuatannya higienis. Betul. Kotoran terus seperti apa itu berpengaruh. Bisa berpengaruh. Iya, di sayur aja kan kalau kita di catering itu, misalkan kita buat sayurnya, contoh ada santannya. Ketika kita ada percikan air habis cucian, itu sangat berpengaruh. Itu bisa berpengaruh Pak ya. Itu salah satu contoh kecil ya. Makanya berarti betul-betul harus benar higienis sekali. Apalagi kan diberikan untuk anak-anak ya. Yang dari SD sampai SMA kan itu harus dijaga sih, harus dijaga kualitas ini higienisnya. Dan mungkin kemungkinan besar ada hal-hal yang begitu tuh kemungkinan besar ada Pak ya. Pasti kemungkinan besar pasti ada terjadi. Namanya juga apalagi pekerjaan dituntut harus cepat kan. Oh iya benar ya, ngejar waktu belum lagi tenaga kerja berkurang misalkan. Itu sangat berpengaruh karena kan yang kita sediakan tuh Pak bukan 100-200 enggak, ribuan. Dan itu setiap hari Pak. Betul. Gitu. Iya kan? Ribuan dan setiap hari. Saya nggak bisa kebayang tuh. Setiap hari menyiapkan makanan ribuan itu gimana gitu. Iya kan? Tapi ya istilahnya demi kebutuhan artinya sosial masyarakat kita supaya bisa program pemerintah berjalan dengan lancar ya. Kita harus siap. Betul. Kan gimana caranya kan seperti itu. Oke Pak. Sebelum ini sebentar lagi kita close Pak ya, tapi kita pengen tahu nih Pak, artinya kira-kira Pak bagi sobat-sobat Bekesan di rumah siapa tahu nih pengen menjadi pengusaha
kayak seperti bapak-bapak ini pengusaha besar nih dan ya levelnya ya. Gimana sih trik and tipsnya Pak supaya katakanlah bisa pengen memulai nih usaha catering bisnis seperti ini, terus bisa sukses itu seperti apa sih Pak tahapan-tahapannya gitu? Boleh dari kacamata bapak masing-masing nggak apa-apa? Silah. Ini istilahnya. Oke, dari Pak Samsir gimana Pak? Kalau untuk bisnis sendiri itu memang segala sesuatu ya itu pasti ada tantangan ya. Betul. Tantangan dan apa di hadapan kita itu pasti momok itu adalah sesuatu yang menakutkan. Terjadi bangkrut lah, dan jadi poin utama ketika orang memulaikan bisnis selalu pikirannya adalah modal gitu. Tapi dulu kita juga memulai bisnis ini boleh dikatakan kita itu adalah zero, dari nol juga. Betul-betul nol Ya, juga Pak dari ya. nol, gitu. Tapi bagaimana sih kita mulai bisa bangkit ya? Tentunya dalam hal ini bukan karena kita punya modal harus dan lain sebagainya, harus pinjam utang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kami itu memulai adalah belajar. Dari belajar dulu Pak ya. Karena mindset itu yang memang perlu mindset itu perlu dibenarin dulu mindset kita. Berarti dari kitanya dulu Pak ya. Dulu. Jadi mindset dulu kita dibenarin dulu mindset kita. Bagaimana sih membangun usaha itu yang benar gitu. Yang mesti harus besar dulu, tapi mulai dari yang kecil. Oh berarti Pak, kita nggak perlu catering yang tiba-tiba ada yang nawarin misalnya sekian ton. Jadi jangan dulu Pak ya. Iya. Tentunya gini. Tentunya kan teman-teman ataupun sobat-sobat yang lain pun itu kan memulai bisnis itu kan sudah ada DNA-nya gitu ya. Ya dari DNA. tubuhnya. Jangan pernah melupakan DNA itu. DNA itu penting banget itu yang karena gini, kadang-kadang kan orang kita melihat nih, apalagi di sosial media sekarang itu kan sangat banyak ya. Betul. Orang bisnis A, kita mau bisnis A juga. Ikut-ikutan, FOMO kata orang tuh Pak zaman sekarang kan. Ya, kita melihat itu. Ini sukses di B, saya mau usaha itu. Padahal kita memulai bisnis kita itu belum menggali bisnis yang kita lakukan. Betul. Belum kita gali itu secara detail. Kita belum menggali. Masih banyak hal-hal yang perlu kita itu perbarui di dalam bisnis kita. Ya. Makanya itu pentingnya adalah belajar gitu. Dan mengetahui apa sih problem pada hari ini gitu. Jadi kita harus berarti update gitu Pak ya, harus paham. Kita harus bertanya pada diri kita, ketika nih kita terlibat di usaha ini, kita kan pernah nggak kita itu merenungkan, kenapa sih orang itu pilih kami gitu? Kenapa sih orang itu mau belanja sama kami? Oh iya benar Pak ya. Iya. Betul. Kenapa kita harus ke sana gitu? Iya. Kita nggak pernah bertanya itu. Betul. Nah, itulah saya bilang, mindset itu sangat penting karena itu mindset yang menjadi fondasi bagaimana kita itu memulai bisnis gitu. Bagaimana kita mau mengarahkan bisnis kita itu bertumbuh dan berkembang. Jadi saya sih titip itu adalah kenali pasar dan kebutuhan konsumen dulu. Terus sebelum kita memulai bisnis itu pahami siapa target pasar kita. Jadi harus tahu juga Pak siapa yang kita mau pasarkan gitu Pak ya. Dan apa yang mereka butuhkan dalam hal ini. Dan yang paling penting memang Pak, apa yang mereka butuhkan. Karena bisnis itu berawal dari solusi dan masalah pelanggan. Karena dia butuhnya apa, dia menginginkan apa, terus kita datang hadir untuk menyelesaikan masa itu. Itu saja. Make sense nih, itu benar tuh sobat-sobat PKSan di rumah. Perhatikan nih, ternyata sesuatu yang ada, yang dibutuhkan itu menjadi cuan sebenarnya. Seperti itu Pak ya? Istilahnya itu seperti itu gitu. Kitalah yang akan menyediakan. Ini sebenarnya ini teorinya ekonomi nih Pak. Apakah ini bapak-bapak yang belajar ekonomi atau gimana nih? Tapi memang begitu Pak, istilah ekonomi kan artinya kita kan ingin sebuah ilmu gitu Pak ya untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Salah satunya ya itu tadi. Berarti memang bisnis ini salah satunya gitu Pak ya. Bagus banget Pak, luar biasa. Lanjut nih Pak, kalau dari Pak Hisam gimana Pak? Tips and triknya? Kalau saya tips yang pertama berusaha sesuai dengan kemampuan. Artinya kembali ke kemampuannya dia Pak ya. Jadi misalkan hari ini mampu bikin 5 porsi, udah 5 porsi aja nggak usah dipaksain. Asalnya awalnya jangan banyak, semampunya dulu. Nanti jadi misalkan kita hanya mampu melayani misalkan satu instansi, ya udah itu aja.
begitu ada instansi lain masuk mau menawarkan kita nggak sanggup, biar dipaksa. Jangan dicoba. Ya, karena apa? Nanti ujung-ujungnya akan kembali ke kewalahan kita. di penyiapan segala macam. Iya sih, betul Dan sih. kedua modal. Begitu modalnya berasa kurang, Nah, yang itu lari gimana? ke bank. Jangan lari ke bank, Pak. Jadi larinya kemana kalau kurang? Nah, kalau misalkan nggak ada kalau memang udah bisnis sudah fundamental udah kuat, lalu modal perlu, itu ada solusi di Islam itu namanya syirkah, kerjasama. Jadi ada yang namanya pemodal dan ada namanya pengelola. Terus Pak, gimana cara sirka ini kemana? Nih ada lembaganya nggak, Pak? Kalau di kita? Itu kita belajar sih, memang belajar dulu ya. Bagaimana sih, siapa sih yang boleh syirkah? Kan itu ada syarat-syarat. Oh, ada syarat dan ketentuannya. Dan bagaimana sih syirkah yang benar atau kerjasama dan Islam yang benar itu bagaimana? Nah, kita di situ belajar. Jadi benar kata Pak Samir tadi, selain fundamental bisnisnya udah kuat, kita juga harus belajar. Karena kita juga baru belajar dari tahun 2021 kok. Ternyata bagaimana sih menjadi bisnismen sesuai syariat gitu. Betul. Yang tidak hanya mengandalkan modal atau kapital gitu ya. Betul. Walaupun banyak orang beranggapan sekarang kalau nggak ada uang, Iya. kerjanya nggak bisa kerja. Iya. Orang itu kan Pak, biasanya ya orang-orang awam tuh pasti aku pengen usaha, tapi nggak ada modal. Gitu katanya. Iya. Padahal ternyata bisa Pak ya, tanpa modal yang tadi melewati pinjaman bank tadi. Saya setelah belajar tuh mengalami memulai usaha tanpa modal tuh udah. Itu betul-betul ada, Iya, Pak. Benar. Jadi salah satu contohnya gini, ada orang pesan ke kita, kuantiti besar gitu ya. Nah ternyata dia itu perlunya sekian banyak gitu ya. Dia bisa kasih DP itu, atau malah lunas di depan. Bisa lunas di depan. Ada kok, ada yang sempat pernah begitu Pak? Pernah. Jadi saya bilang, kok ternyata bisa ya. Ternyata bisa begitu Pak. Benar. Jadi hanya kita tuh menentukan ITM kita aja, ideal target market kita. Oh. Jadi target marketnya harus sesuai anak panah gitu, tepat gitu. Ntar ketemu tuh. Itu sih yang kami pengalaman lah. Ini kata zaman sekarang tuh sebutannya itu marketing langit, Pak. Marketing langit. Iya. Jadi kita tuh jalan aja tapi di langit itu ada marketingnya gitu. Kalau biasanya seperti dalam terakhir itu biasanya ngetuk langit gitu. Iya. Ini kita jangan ketuk pintu langit, Iya. kita gedor. Digedor Pak ya. Jadi kalau kita udah menjalankan sesuai syariat, insya Allah pertolongan Allah itu datang. Insya Allah Pak ya. Ya, memang kami kan juga dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang keren ini ya. Iya, dari biasa. Komunitas-komunitas. Karena dari komunitas ini jaringan-jaringan sudah mulai bermunculan, dan di situ juga pemuda-pemuda juga ada Pak ya. Banyak. Malah banyak. Banyak pemodal apa banyak yang menjalankan bisnisnya ya, itu bisa ini balance. Bisa balance. Dan ini juga biarpun kita dalam satu komunitas, cuman dalam bersihkan nggak boleh orang tuh yang baru kenal. Oh. Jadi minimal tuh harus kenal dulu. Jalan bareng sama, bareng maksudnya safar bersama-sama gitu kan. Karena di dalam safar tuh kan kelihatan tuh sifat asli orang tuh kan. Iya, betul. Nah, jadi dari situ sifatnya kayak gini. Nggak bisa tuh yang baru kenal terus langsung kita kerjasama, nggak bisa. Kita memang kecenderungan, mohon maaf ya, nipu tuh ada kan, kita kan nggak kenal kan. Walaupun nipu enggak, cuman karena fundamental bisnisnya beda itu juga bisa jadi. Oh, berarti balik lagi ke fundamental bisnisnya yang bersangkutan gitu Pak ya. Oh, ternyata begitu Pak ya. Memang unik sih sebenarnya model-model begini, tapi perlu dicoba gitu. Buat sobat-sobat pekesan di rumah siapa tahu kepikir kan tanpa modal loh. Oke, terima kasih Pak Hisam. Sekarang ke Pak Dedi. Gimana tips and triknya Pak Dedi? Lagi closing nih. Baik. Tadi seperti yang teman-teman rekan-rekan saya berdua sampaikan ya, luar biasa ya, Masya Allah ya, tips-tips yang beliau berikan tadi itu memang Masya Allah rule-nya sudah sangat benar lah buat kami yang menjalani, di mana bisnis kami jalanin sekarang ini memang lebih ke bisnis syariah di dalam artian ya, kami apabila kami berbisnis di bidang makanan tadi, kami harus tahu dulu sumber kehalalannya seperti apa, sumber bahan bakunya dari mana, supaya ada keberkahan dari usaha kami. Itu memang pengaruh ya Pak? Mohon maaf Pak ya, ini kita bicara sobat-sobat di rumah ini kan bingung nih, ini apa hubungannya, ini kan uang kan begitu. Gimana Pak, kok bisa sampai harus kita tahu dulu ini halal atau tidak halalnya, itu gimana tuh Pak? Kalau menurut kami ya, kami jalin sekarang,
memang itu sangat berpengaruh Pak, karena sumber kehalalan itu apalagi barang berupa makanan ya. Betul. Apabila kita konsumsi kan itu menjadi darah daging kita ya. Dan itu apalagi sampai termakan anak istri kita itu menjadi tumbuh kembangnya luar biasa. Betul. Kalau kami memang berbisnis benar-benar kami perhatikan sumber kehalalan barang itu. Entah dari segi bisnis yang manapun ya Pak. Kedua, dari tips-tips yang teman-teman berikan tadi itu memang luar biasa ya, tapi menurut saya memang apabila kita memulai bisnis, bisnis terbaik adalah memang bisnis yang harus dimulai Pak. Pokoknya jangan banyak pikir, mulai dulu. Action. Harus action aja. Betul. Bisnis yang Jangan rencana terus. Itu. Ya, apalagi kita kan rencana nanti kita ketemuan ya ini ayah. Habis itu lupa. Nanti sebentar lagi kan bukber nih. Kita bukber ya ini mulai dari awal bulan puasa sampai lebaran. Nggak jadi bukber. Wacana aja. Kebenaran rencana. Ya, oke. Dan memang kayaknya orang-orang apakah ini di Indonesia aja yang model begini atau mungkin di luar juga sama kali ya. Bisa jadi. Asia Tenggara Khususnya. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah bisa hadir ke sini. Ini luar biasa sekali Pak ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau ya dari pengusaha-pengusaha besar nih catering di Samarinda, di Kaltim malah ya levelnya. Jadi beliau sudah menyampaikan ternyata kalau teman-teman sobat-sobat bisnis di rumah pengen mencoba untuk berusaha, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsir, yaitu ketahui dulu tentang pasarnya bagaimana ya, karena memang kita kebutuhan itu ada kalau memang kita bisa memproduksi atau menghasilkan, tetapi harus ada kebutuhan terlebih dahulu. Nah disitulah kita bisa masuk ke dalam, dan itu memang sesuai dan jalannya daripada ekonomi kan seperti itu ya, rumusnya seperti itu ya. Dan juga tadi juga disampaikan oleh Pak Hisam bahwa kalau misalnya berbisnis itu memang perlu adanya Pak, semacam kayak pengenalan lebih dalam lagi dengan bisnis orang yang baru, jangan coba-coba gitu ya. Dan ya kita memang harus seperti itu memang bisnis ya. Tadi juga disampaikan kalau mau bisnis itu jangan langsungnya gede katanya. Kalau sanggupnya 5 ya udah 5 aja dulu. Benar Pak ya? Nah, seperti itu. Dan jangan dipaksa. Katanya begitu tuh tipsnya. Nah, yang terakhir oleh Pak Dedi tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau kita misalnya pengen misalnya berbisnis itu tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Kalau misalnya kita berbisnis tadi Pak, mohon maaf tadi Pak, biar sobat-sobat biar lebih jelas lagi Pak. Kan tadi kan sudah disampaikan Pak ya, kalau kita mulai berbisnis itu kita juga disinggung oleh Pak Hisam harus bisa mengenal orangnya, terus kita harus juga tahu target pasarnya, terus Pak kita harus menjalankan dengan syar'i. Nah, karena memang sobat-sobat di rumah ini Pak, khususnya sobat-sobat kesan ini kan apakah syar'i ini harus muslim Pak? Gimana Pak kalau misalnya aku nggak muslim nih, tapi apakah aku boleh ikut juga runutan yang ada di dalam muslim? Itu gimana itu Pak? Oke, itu spesial Pak. Harus dijawab sama Ustadz Samsir. Oh beda bidang ini. Ini kayaknya ada lagi nih khusus tingkatan levelnya beda lagi gitu ya. Tapi ini bapak-bapak sangat menarik sekali ya. Luar biasa sekali bapak-bapak bisa hadir di sini dalam podcast kita Bekesan Ekonomi dan Bisnis, dan kami sangat senang sekali Pak, meskipun dalam keadaan dadak ya. Tapi biasanya kalau dadakan tuh berhasil loh Pak. Kalau direncanakan malah gak berhasil gitu ya. Oke. Baik, sobat-sobat Bekesahan di rumah, itu saja dulu podcast kita dalam hari ini, yaitu membahas tentang catering ya, usaha-pengusaha, bagaimana sih menjadi seorang pengusaha catering yang sukses seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan ternyata banyak banget pengalaman-pengalaman beliau mulai dari bawah ya, bertahap-tahap, bahkan juga sempat ada beberapa permasalahan, barang yang di-reject lah, apalah, dan itu pasti ada dalam sebuah alur-alur bisnis seperti itu ya. Oke, bapak-bapak terima kasih sudah datang ke podcast kami ya. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak bosan ya dan tidak jera Pak. Bisa balik lagi satu waktu-waktu kapan gitu Pak ya. Oke, baik sobat-sobat Bekesahan di rumah, itu saja dulu pertemuan kita, pembahasan tadi. Sampai jumpa lagi di dalam podcast berikutnya dalam podcast kita Bekesan Ekonomi dan Bisnis.